Dah Alma, di episode ini kita belajar mengenai passivversionen atau kalimat pasif. Sebelum mempelajari kalimat pasif bahasa Belanda, bandingkan kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia. Aktif, Dani melempar bola. Pasif, bola dilempar oleh Dani. Ada dua perubahan dari bentuk aktif ke pasif. Pertama, subjeknya. Objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif dan subjek kalimat aktif menjadi keterangan pelaku dalam kalimat pasif. Lalu didahului dengan preposisi door atau oleh. Kedua, bentuk verbanya. Verba kalimat aktif dengan awalan me dalam kata melempar dan verba kalimat pasif dengan awalan di dalam kata dilempar. Selanjutnya, kita akan membahas 4 bentuk dasar kalimat pasif berdasarkan jenis skala, yaitu presence, imperfectum, perfectum yang sudah dipelajari sebelumnya, dan juga plusquamperfectum, yaitu bentuk kala yang menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi lebih dahulu dari situasi yang dinyatakan dengan bentuk kala lampau perfectum. Pola plusquamperfectum adalah subjekt plus PV plus the rest jika ada plus participium itu. PV atau Hulpwerkwoord yang digunakan adalah hebben atau zijn dalam bentuk kala lampau, yaitu had atau hadden, was atau waren tergantung dari subjeknya. Bandingkan kalimat aktif dan pasif berikut ini. Perhatikan the PV. Dalam presence, kalimat aktif Dani gooit de bal atau Dani melempar bola menjadi de bal wordt door Dani gegooid. Bola dilempar oleh Dani dalam kalimat pasif. Dalam imperfectum, kalimat aktif Dani gooide de bal menjadi de bal werd door Dani gegooid. Itu pasif. Dalam perfectum, Dani heeft de bal gegooid, aktif, menjadi de bal is door Dani gegooid, pasif. Dalam plusquamperfectum, Dani had de bal gegooid, aktif, menjadi de bal was door Dani gegooid, pasif. Sekarang perhatikan saja kalimat pasif di kolom kanan. Apa bagian kalimat yang berbeda dari keempat bentuk kala tersebut? Yang membedakan presence, imperfectum, perfectum, dan plusquamperfectum, kalimat pasif hanya de persoonsvorm, de PV atau Hulpwerkwoord. Dengan demikian, pola dasar passivverzinnen adalah subjek, PV, lalu door jika perlu disebutkan, plus participium. Pola ini berlaku untuk keempat jenis kala yang sudah dibahas. Selanjutnya, mari kita bahas PV karena unsur inilah yang membedakan 4 bentuk kala tersebut. PV presence adalah word dan word untuk subjek singularis, untuk pluralis worden. PV imperfectum dari subjek singularis adalah werd dan pluralnya werden. PV perfectum untuk subjek singularis adalah ben, bent atau is. Dan zijn adalah PV untuk subjek pluralis. Untuk subjek singularis, PV yang muncul dalam plusquamperfectum adalah was, sedangkan subjek pluralis ber-PV waren. Kapan kita menggunakan pasif? Jika kita ingin lebih menekankan pada pertama, kejadian. Misalnya, ada orang ditabrak bus. Is iemand door de bus aangereden. Kita tidak akan mengatakan ada yang menabrak seseorang dengan bus. Kedua, jawaban atas pertanyaan siapa yang membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya,
Oh, lukisan ini dibuat oleh ayahku. Dit schilderij is door mijn vader gemaakt. Untuk mengakhiri episode kali ini, saya membahas penggunaan bentuk pasif yang unik dalam bahasa Belanda. Jika kita menceritakan sesuatu yang pelakunya tidak jelas atau tidak perlu diketahui, maka kita gunakan struktur kalimat pasif. Misalnya, ada yang tertawa, wordt gelachen, atau ada diskusi, wordt gediscussieerd. Ada yang merokok di sini, werd hier gerookt. Seperti yang dapat dilihat di contoh, kata muncul dalam kalimat pasif jenis ini. Jadi, pola kalimatnya adalah kata PV, de rest jika ada, lalu partisipium. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui struktur kalimat pasif yang paling dasar. Jika Anda sudah menguasai struktur dasar, maka Anda dapat mempelajari aturan pembentukan kalimat pasif untuk tingkat lanjut atau mahir. Tetap semangat dan selamat belajar. Veel sukses. Tot ziens.